nyikapi dhateng sedaya perkawis ingkang sampun dipun gelar dening Allah sanget kathah menawi kula tasik mendel duduk manis wonten nggih hukum ijtimaiyah. Contonipun kados Gus wedhar kala wau. Nomor setunggal, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Niki mengapa masyayikh sejak belum adanya sepur lempung ya, sampai sepur sudah injek semua ya, kok sama-sama harus bersolawat kepada Rasul Allah beserta malaikatnya. Ini mengapa kok semua mengatakan seperti niku? Apakah bukan mereka itu tidak menyesatkan kepada umat? Pertanyaan kula. Lajeng ingkang nomor kalih menyikapi bahwa seorang muslim mengatakan dirinya muslim dan mukmin, tapi nyatanya mereka adalah sebagai orang yang ingkar kepada Allah, karena merujuk dengan firman Allah, ud'uni istajib lakum. Dengan pernyataan Allah yang sedemikian menika, akhiripun mereka membabi buta sampai tidak bisa merasakan bahwa setiap saat mereka itu dilayani oleh Allah, sehingga memintanya berlebihan, bahkan direwangi sampai bundas baduing ya. Karena saking kuatnya hawa nafsu yang mendorong pada dirinya. Padahal kalau di sisi ayat lain Allah Ta'ala menjelaskan, la in syakartum la azidannakum. Kita cukup bersyukur maka Allah akan menambahi. Ngoten Gus ya. Tapi mengapa mereka enggak lari ke arah situ? Mereka hanya semua, kalau saya angan-angan, merujuk kepada ud'uni, lari kepada ud'uni istajib lakum. Itu pertanyaan nomor 2. Yang nomor 3, kalau menyikapi Rasulullah pada saat itu merasa hatinya gelisah, bahkan sampai menyempit karena ejekan-ejekan dari kafir Quraisy, terus sampai munculnya di Pulau Jawa termasuk Syekh Abdul Jalil, beliau mengatakan ora ono sesiti tenar sing ono Allah. Ya panggilan maneh Allah, ora ono Allah sing ono sesiti tenar. Lajeng keputusane ya wis lun karo-karone ya Allah ya sesiti tenar. Akhirnya mereka datang. Mengapa pada saat itu dalam pemerintahan Raden Fatah Demak, para yang dikatakan sekarang itu kok mendukung ya, itu bagaimana? Kula nyuwun penjelasan kanthi gamblang supados kula piyambak secara pribadi paham, ugi dumateng para hadirin barangkali ada yang belum paham bisa menjadi kefahaman. Mekaten saking kula menawi wonten lebatipun kawula nyuwun agung pangapunten. Akhiron, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Quran itu, Pak. Mengapa para sesepuh
mulai zaman sepur lempung sampai sepur injek. Ya, ini pertanyaannya. Allah bersolawat, para nabi para malaikat bersolawat terhadap nabi. Saya hanya berdoa, artinya husnudzon mawon. Apa husnudzon saya terhadap beliau-beliau? Mengerti substansi ayat itu di dalam Al-Qur'anul Qadim. Tidak hanya mengerti substansi di dalam Al-Qur'anul Karim. Husnudzon mawon kula. Sehingga bentuk daripada Allah membaca sholawat atau siapa malaikat juga bersolawat itu dengan tempat yang benar. Allah melayani dirimu itu juga bisa disebut sebagai Allah bersolawat. Apa sih artinya solawat itu, Pak? As-sholawah ay ad-du'a. Ad-du'a. Ad-du'a itu adalah bisa dikatakan pemberian, bisa dikatakan permintaan. Tergantung kita larinya kemana. Mosok sih Allah berdoa nang sampean. Kamu. Itu artinya gini. Allah mengharapkan terhadap dirimu lekas sadaro yen sing nglayani iku Gusti. Lah ngono lho karepe. Berapa kali itu disampaikan tapi kok yo gak sadar-sadar. Banyak golongan umat yang gak sadar-sadar itu seperti itu. Akhirnya nggak bisa ngetrapno syukur nang Allah mboten saged. Sebab hakikate syukur itu Anda sadar yang memberi itu Allah, bukan selain Allah. Makanya dikatakan la in syakartum la azidannakum. Kalau kau betul-betul syukur pada Allah, maka Allah akan menambahi. Laksana kita itu sama orang tua. Dikasih orang tua apapun, miturut hitungan sampean iku kecil atau besar, kalau didasari matur suwun ngelenggahno ati kepenak terhadap orang tua, bagaimana Pak orang tua, Pak? Lega toh? Lega. Tapi ketika saat orang tua memberikan dirimu, terus kau menganggap itu kecil ukurannya dirimu, terus ku itu misuh-misuh, tidak mau matur suwun malah misuh-misuh, uangnya diuncalno. Piye wong tua? Sampai sebagai orang tua bagaimana? Saya gak usah ngomong, mesti ning ati sampean iku njarem. Biyen awakmu iku lahir kecampuran balungi kerik we. Paling tidak seperti itu. Ya Allah. Wong tua wedok elus-elus dodo. Aku yakin suatu saat nanti panjenengan sebagai orang tua lebih rahman, lebih rahim terhadap anak yang matur suwun tadi. Aku yakin, Pak. Samalah Allah dengan kita sebagai hambanya. Wala in kafartum inna azabi lasyadid. Siksa. Itu tadi Gusti Allah wis beh karepmu. Mpun diukur dengan urusan materi, Pak. Justru sampean ini ketika saat dijayakan bisnismu, hati-hati. Bukan berarti itu Allah nambahi
rezekimu atau seneng nang awakmu? Belum tentu. Bisa jadi itu untuk menutupi dirimu terhadap Allah. Waspada dengan lancarnya semua bisnis kita. Waspada. Bisa itu menjadi istidraj dari Allah, pengelulu, bisa jadi hidayah. Ukurannya cuman gini. Hatimu nyawang bisnis lancar itu opo nyawang Gusti? Karena itu aja. Kalau melihat bisnisnya lancarnya, siapa Pak yang nggak suka? Semua manusia suka. Tujuannya bisnis itu lancar, omset tambah naik. Mesti suka. Tapi tidak kita sadari sukanya, hubnya hati kita terhadap hal itu justru akan menutupi ruhaniyah kita pada Allah. Itu istidraj. Kalau disebut hidayah, mewahnya duniawiyah jenengan, tingginya pangkat jenengan, dan atau viralnya jenengan seluruh dunia, tapi tetap hatimu itu melihat Allahnya, itulah hidayah. Bentuknya jenengan gak ngaku-ngaku yang viral, gak ngaku-ngaku yang mulia, gak ngaku-ngaku yang pangkat, gak ngaku-ngaku yang sugih. Justru dalam hati kita adalah milik Allah. Itulah hidayah. Ukurannya di situ, Pak. Bagaimana akibatnya kalau rohaniyah itu ngaku-ngaku? Justru nutupi, Pak. Jadi hijabe ati datang Allah. Alhaakumut takasur. Tatkala ruhaniyah itu bermegah-megahan, bercinta kasih sayang terhadap mewahna dunia, itulah yang menjadikan hati itu lalai pada Allah. Nasib Allah wis ana kono. Wis gak iso diubah, ya wis mesti ngono. Tapi bukan selamanya mewahnya dunia menjadikan hati seseorang lalai pada Allah. Tidak selamanya begitu, Pak. Kalau jenengan ngecoi kuat taline Allah, nggak akan bisa terpengaruh. Seperti ikan hidup di air asin tadi, nggak terpengaruh. Ikan itu nggak ikut asin, itu alasan cuma satu, karena ikannya urip, gitu loh. Coba ikannya kalau mati, setengah jam mawon, asin kok. Ya seperti iwak tahu, iwak tempe lah, iwak mate sih Pak ya. Gak usah setengah jam, 5 menit, asin. Terus ada rahasia apa di balik ikan hidup itu? Kok gak kecampuran asin? Nah, luar biasa Pak. Di situ ada rahasia Allah. Ternyata hidup itu. Masya Allah, kalau hati sampean urip, hati sampean hidup, nggak akan Pak tersilaukan dengan kebiarin dunia, nggak akan. Banyak contoh-contoh. Kata siapa Rasulullah itu orang melarat? Kata siapa? Kata tokoh Quraisy. Masalahnya fakta mulai kecil kan orang nggak punya. Tahu peninggalan Rasulullah? Sugih Pak, tapi beliau tidak untuk diri, untuk umat. Subhanallah. Bapak Ibu hadirin, jadi pertanyaannya, apakah para masyayikh itu tidak menyesatkan umat dengan bentuk sholawat Allah dan malaikat itu? Saya tidak membahas atau mengatakan menyesatkan, enggak. Cuman saya punya dua kacamata. Kalau kacamata syariat, memang arti daripada ayat itu
innallaha wa malaikatahu, sesungguhnya Allah, wa malaikatahu, dan utusan dan malaikat Allah, iku yusalluna padha maca sholawat ala nabi ing atase Kanjeng Nabi, maksude Muhammad iki. Ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima. Wahai manusia, wahai orang yang beriman, bersolawatlah pada nabimu itu tadi. Tapi nek coro saya mandang dari sisi hakikat, hakikat itu asli nih. Al-Quranul Karim dengan Al-Quranul Qadim, aslinya mana? Apakah Al-Quranul Karim gak asli? Asli dawuh Allah. Lah Al-Quranul Qadim, nah iki kita ngomong asli itu dari kacamata mana? Tidak pernah ku ingkari kalau Al-Quranul Karim itu, mohon maaf, tidak asli. Tidak asli, firman Allah. Cuman di dalamnya itu ada mutasyabihat. Kita akan tahu mutasyabihatnya manakala buka Al-Quranul Qadimnya. Hakikatnya kuwi lak syariate. Hakikate piye? Hakikatnya mana? Hakikatnya yang dimaksud Allah bersolawat, malaikat bersolawat, itu bagaimana? Apakah Allah mengucapkan Shallu ala Nabi seperti kita itu? Semuanya nggak bisa jawab, nggak bisa jawab. Termasuk para masyayikh tadi nggak bisa jawab. Jari ini, katanya mung katanya. Kebenarnya bagaimana? Nggak bisa dibuktikan. Anda akan bisa membuktikan tentang masalah sholawatnya Allah terhadap nabiku yang bagaimana? Buka Al-Quran Qadimnya, baru ketemu. Oh begini ta, yang ku jelaskan di depan tadi. Makanya saya melalui kacamata hakikat Syekh Husnudzon mawon, beliau itu tahu, cuman nggak berani menyampaikan, takutnya fitnah. Ngoten mawon kula. Wis satu. Yang nomor dua tentang syukur tadi. Tentang syukur. Tentang syukur tadi. Lah bagaimana kita akan tahu yang melayani kita itu Allah, sedangkan itu kita mengingkari Allah yang sebenarnya. Bagaimana kita akan tahu Allah? Lah petunjuk untuk menuju pada Allah itu tidak kita mau terima. Ajaran petunjuk bil huda wa dinil haq itu kita tolak. Bagaimana kau bisa sampai ke Pintrang? Lah wong petunjuk menuju Pintrang kau tolak. Nggak bisa. Ya gak gelem budal, sebabnya di tengah jalan ketelikung, kebegal oleh dulinan kita. Apa? Kita dulinan urusan dunia. Di situ ada wanita penghibur, udah kebegal sana kita. Apalagi judi, apalagi apapun, itu kan istilah saja, Pak. Artinya kita tidak akan pernah bisa sampai pada Allah selagi cinta kita pada selain Allah tidak kita lepas. Wa zuyyina linnasi hubbus syahawah. Ini gitu, Pak. Hubbus syahawah, hub cintanya ruh, asyahawah terhadap kesenangan yang bersifatkan duniawi. Nah, iku masih bercokol, mboten saged, Pak. Bagaimana ketika Allah membimbing umat lewat Muhammad dalam surah Ali Imran 31. Muhammad katakanlah, bila mana umatmu cintanya ingin tak terima, kata Allah,
diterima Allah dan atau ku jadikan sebagai kekasihku, ikut kamu, suruh ikut kamu. Apa? Melepaskan cintanya ruhaniyah Rasulullah terhadap kesenangan dunia. Harus dilepaskan. Caranya bagaimana? Yakfur bitagut. Kita harus terus menerus melakukan zikir pelepasan iman selain Allah. Ini. Kalau itu sudah jenengan lepas cintane ruhaniyahmu terhadap selain Allah, yuhibbukumullah. Apa? Yuhbib mongko bakal nyintain rimo cintamu sapa Allah Gusti Allah. Lah terus kesalahan saya bercinta pada selain Allah bagaimana? Wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah ngapura. Lah wis penak to, Pak? Pokoknya enak. Berapa puluh tahun kita bercinta pada selain Allah? Wis nek cara dihitung wis pegel, Pak. Berapa tahun kita ruhaniyah menikmati kenikmatan dunia? Berapa puluh tahun? Terus ditakoki, sisa berapa tahun umurmu sekarang? Gak ada yang tahu. Oleh sebab itu gunakan untuk hanya bercinta pada Allah. Caranya itu tadi, sibukkanlah setiap saat dan waktu hatimu hanya berzikir pada Allah. Hanya itu caranya. Hanya itu. Berzikir. Sadar hati lewat rasa atau iman, semuanya yang melayani adalah Allah. Awalnya dari situ, Pak. Nanti mesti Allah membimbingmu sampai ke ainul basiroh, hakul basiroh, sampai ke fana'ul dzikri. Itu pasti yang terjadi. Sebab Allah sudah berjanji. Wa man kana yarju liqa Allah. Barang siapa di antara hambaku yang dalam hatinya ingin bertemu Allah. Gila. Fa inna ajalallahu la'at. Allah berjanji dalam waktu yang telah ditentukan akan menemui dirimu. Ini Allah yang berjanji, bukan seongkok muklason, boten. Allah yang berjanji. Al-Ankabut ayat 5, buka di situ. Pertemuan itu pasti terjadi. Manakala dalam hatimu ada keinginan kerentek, hati ingin bertemu Allah. Sebab hanya orang yang mau melepaskan cintanya pada Allah, itulah yang digendaki Allah untuk kemerengseng atine ingin bertemu, sampai direwangi nangis, Pak. Saking rindune pengen ketemu Allah. Lu estu. Ya Allah ya Karim. Enggak ngerti pagi, enggak ngerti siang, enggak ngerti malam. Itulah salah satu di antara tanda hamba yang dipilih, hamba yang digendaki untuk nantinya bertemu Allah. Yang terakhir, yang ketiga tadi, apa tadi? Siti Jenar, oke. Kita selama ini tahu kan jarine pelem. Nggih ya? Yang kami perlu tanyakan, kebenaran film yang kita dengarkan selama ini di bioskop, di apalagi itu Pak, di TV, di YouTube, kebenarannya itu mutlak? Tidak. Bisa jadi ini propaganda, Pak. Intinya apa propaganda? Supaya umat iki gak gelem cek gak nanggone dinul hak. Wis intinya ada di situ. Intinya seperti itu sebetulnya. Apakah secara syar'i dulu terjadi ndak? Kita kan nggak tahu. Nah gitu Pak ya. Sampai pengen tahu ya nyeblungan yang muka syafa. Kejadian-kejadian yang sudah terjadi atau yang akan terjadi akan terpampang. Mungkin kalau boleh saya cerita, ada dua pandangan. Gini Pak, kalau betul-betul
Syekh Abdul Jalil dan yang kita anggap Wali Songo Raden Said iku kekasih Allah, wallahi tidak terjadi. Paham? Wallahi tidak akan terjadi pembunuhan itu, nggak akan terjadi. Wallahi, lah wis nemen toh. Kalau mohon maaf, Syekh Abdul Jalil yang terkenal dengan Syekh Siti Jenar dan atau Raden Said yang terkenal salah satu wali songo yaitu Sunan Kalijogo, itu aulia Allah. Kalau itu aulia Allah, wallahi tidak terjadi. Satu. Berarti selama ini film itu rekayasa. Iya. Kalau itu aulia Allah. Jelas? Wong gawe film kan sak enake udele to, Pak. Sing penting payu. Iya. Sing penting payu. Berarti itu ada unsur propaganda. Sing supaya umat ini tidak lari dari syariat ke thariqah, dari thariqah ke hakikat, dari hakikat ke ma'rifat, supaya tidak lari di situ. Buka di dalam surah Ibrahim, Pak. Ya. Ayat 3. Tadi saya artikan nafsu. Sekarang saya artikan golongan. Ada 3 propaganda di dalamnya. Mereka berarti mereka yang gak suka dinul haq loh, Pak ya. Pertama, wa yastahibbunal hayata dunya alal akhirah. Dicekoi sampai dengan pelajaran-pelajaran bangsa njaba supaya alal akhirah. Supaya biar tidak masuk ke pelajaran akhirat. Ini pelajaran akhirat. Dinul haq itu pelajaran rohania. 1. 2, wa yasudduna an sabilillah. Manakala ada gerakan untuk menuju dinul haq, dihalang-halangi. Mana bentuknya halang-halangi? Ojo kowe mlebu ngono gendeng. Nggih mboten? Ojo mlebu kono iku sesat. Kayak Siti Jenar. Manunggaling kawula Gusti. Lah gitu toh? Bagaimana dikatakan mutlak kebenaran makalah mereka, wong mereka nggak tahu di dalamnya keasliannya. Gak mungkin lah, Pak. Sama halnya dengan beginilah, Pak. Mungkin lebih paham, mungkin lebih bisa diterima. Di sini ada gedong. Di dalam gedong isinya mau macam-macam. Untuk masuk di dalam gedong itu harus membuka kunci. Lah wong kunci tidak saya bawa. Saya tidak bisa masuk ke gedong. Apa mungkin saya bisa bercerita dengan benar terhadap orang lain isi di dalam gedong? Wong saya belum pernah masuk dalam gedong. Nggak bisa, bos. Mutlak kebenarannya nggak bisa. Bagaimana mungkin ulama syariah bisa berbicara, berpendapat tentang apa yang ada di dalam ulama hakikat makrifat? Iso tah bener? Ya nggak bisa, Pak. Makanya sering salah paham. Itu namanya gagal paham. Nggak bisa benar, Pak. Mohon maaf lah. Saya katakan hal ini secara logika dulu. Bagaimana mungkin bisa percaya saya katakan yang berkata ini adalah Allah, bukan makhluk. Ya nggak bisa, Pak. Wong belum bisa masuk ke gedong kok. Kecuali jenengan akan bisa bercerita dengan benar terhadap orang lain manakala Anda sudah masuk di dalam gedong. Apa isinya macam-macam baru bisa cerita. Ditakoki ono jame, mesti saya akan jawab. Oh ono,
Piro jumlah 5? Ya 5. Mergae sudah, karena sudah ada masuk di dalam gedung. Di dalamnya itu ada lapangannya badminton ya. Ada. Coba, saya tadi belum masuk. Bisa cerita? Kalau ditanya bisa benar jawabannya? Gak bisa. Dalam istilah lain, saya tidak mau berpendapat atau berspekulasi tentang sesuatu manakala saya belum mengerti di dalamnya sesuatu. Itulah Pak yang benar seperti itu. Berhubung ada imetku ben gak jelek rek, diawur ae. Wono di dalamnya ada lapangan badminton. Mujur kemana? Yus pokoknya ono karo. Ternyata bukan lapangan badminton, itu fitness. Rame ini pada rame ini Pak. Ketika badminton pemain rame. Fitness ya rame kan penonton nih. Kurung tak rungan jopo. Oh badminton iki gila ya. Hak cerik badminton tibake fitness. Enggak bisa hati itu mengatakan khairihi wasarihi minallah, mboten saged karena tidak bisa masuk ke dalam. Apik ya teko Allah, elek ya teko nafsu. Kan ngoten, Pak? Ya dimaklumi ya. Jadi kita maklumi aja. Jadi mereka menghalang-halangi supaya kita tidak masuk di dalam ajaran ruhani dinul haq. Lagi yang ketiga, wa yabghunaha iwaja. Dia itu membelokkan dari tujuan Anda dengan cara berbagai macam, Pak, berbagai macam. Padahal di dalam ditutup ayat yang terakhir, ulaika fi dhalalim ba'id. Mereka berarti golongan ini ya. Fi dhalalim ba'id, iku fi dhalalim ba'id. Tersesat yang amat jauh. Loh, ngene sih ra percaya mbo. Jadi Pak, di dalam film itu bisa dikategori fakta yang terjadi bisa ya, bisa tidak. Jikalau ikut sama aulia Allah, demi Allah tidak terjadi. Kalau tidak terjadi terus ning film kok diterjadikan, berarti ada indikasi propaganda terhadap umat Islam khususnya supaya tidak mau masuk di dalam ajaran tauhid. Satu. Nomor dua, bisa jadi apabila itu terjadi, fakta lo ya, baik mungguh menungso zaman dulu atau ing mungguh Allah takdiri iku terjadi, aku yakin mereka yang kita anggap sebagai aulia Allah, wallahi bukan. Bisa kurang penak ya Allah. Kalau coro itu tadi faktanya secara dohir terjadi. Wallahi dengan keimanan saya pada Allah, yang kita anggap sebagai aulia ternyata bukan. Bisa. Berarti jeneng penentang gue. Saya tidak mau spekulasi, cuman saya mengatakan sesuai dengan hukum di dalam akhlak ilahiyah. Entah Pak, kalau gini Pak, mohon maaf, itu hanya sifat, bukan secara jasmani. Sama dengan gini loh Pak, apa maksudnya innani anallah la ilaha illa ana dan atau la ilaha illa ana? Iki maksudnya bagaimana? Itu yang berhak mengucapkan Allah, bukan manusia.
Terus hidup di dalam diri manusia itu siapa? Ayo. Tinggal kita melihat siapa yang bicara, gitu aja. Tapi ingat, ruhaniyah itu tidak akan bisa fana, tidak akan bisa bertemu Allah, dikatakan berjumpa pada Allah, manakala ruhaniyah belum fana, belum mengalami tahali. Dia tidak akan bisa bertajali. Dia belum melakukan nafi, tidak mungkin bisa itsbat. Kalau sudah sampai tajali atau itsbat, sudah kefanaan dirinya, apa bisa dikatakan manusia itu yang berkata? Bukan. Makanya tinggal kita, persepsi kita, pandangan lewat mana. Kalau kita mandangnya terhadap makhluknya, inilah yang kumaksud surat Al-Anbiya 29. Jikalau kau dirimu belum kefanaan atas dirimu dan selain Allah, terus kau mengucapkan hal itu, maka syiriklah. 29 Al-Anbiya. Nggak boleh, karena itu yang berhak mengucapkan adalah Allah. Innani, sesungguhnya saya, ana ya saya, iku Allahu Allah. La ilaha illa ana, tidak ada Tuhan kecuali saya. Itu yang mengucap adalah Allah. Tinggal jenengan melihati makhluk apa melihati hidup, karimatan mawon. Tinggal persepsi kita itu dari mana. Kalau jenengan sudah nafi isbat, aku yakin Anda tidak akan menyalahkan, karena kau melihat Allahnya. Sudah benar, itu karena haknya yang berbicara adalah Allah. Makanya di situ terjadi atau tidak tergantung di situ kekasih atau bukan. Tapi di dalam diri saya gede gak terjadi nih. Itu hanya propaganda, itu aja. Dalam pandangan kasaf loh Pak ya, itu hanya propaganda aja. 1, 2 itu hanya sifat Pak, hanya sifat. Ditampilkanlah di dalam film seakan-akan secara jasad, padahal itu sih nek sifat wajib Pak, memang dipateni. Selain Allah wajib mati. Lihat sifat wajib Allah, termasuk di dalamnya sifat ma'ani 7 itu, kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basor, kalam. Hayat, hidup, itu menjadi sifat wajib siapa? Allah. Lawan hidup, maut, mati, itu menjadi sifat wajib makhluk, termasuk manusia. Wajib dipateni sing rumongso aku urip sebab diuripi Allah, fanakno, nafikan. Maksudnya di situ benar Pak. Berarti Raden Said itu memberikan pelajaran, bila mana dalam dirimu merasa dirimu hidup, bunun ngono lho karepe. Bisa? Pun jelas ah. Nek ngene kurang jelas, Cung. Ya mbo, Cung. Masya Allah, ngaten. Nggih. Wis kula yakin jenengan paham kok. Nggih, ada lagi, monggo. Sampun cukup? Nggih, Bapak Ibu hadirin, itulah beberapa ilmu yang diberikan Allah terhadap kita sebagai hamba yang dicintai, hamba yang dipilih. Harapan apapun bentuk yang diberikan Allah, dadiyo ilmu ingkang barokah manfaat datang kita dan seluruh anak putu kita ila yaumil qiyamah. Lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim.
Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sallimna wal muslimin min afati dunya wa adzabil akhirah. Allahumma ja'alna auladana wa dzurriyyatina wa ahli baitina ya Allah min ahli syuhudika wa dzikrika wa ma'rifatika ila yaumiddin. Ya Fattahu ya Alim, iftah lana bi futuhil arifin wa ilaihim, nawwir qulubana bi nuri hidayatika wa rahmatika wa ma'rifatika. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Yassir lana ya Allah fi kulli umurina wa afina fi kulli umurid dunya wal akhirah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Akhirul kalam. Salam.